Masih pada makan bakwan kayaknya ya. Oke. Halo, bentar aku mau share screen dulu ya. Oke, jadi kita akan lanjut hari ini pembahasannya masih live streaming, tapi hari ini kita akan lebih banyak diskusi, akan banyak praktek, coba dari awal bikin judul sampai closingnya. Kita pengen lihat teman-teman kayak gimana prakteknya, kalau ada yang kurang-kurang bisa sama-sama ditambahin gitu ya. Jadi lebih interaktif hari ini supaya makin banyak gambaran, jangan teori-teori terus gitu ya. Jadi apakah sudah siap semuanya untuk menerima materi malam ini atau kita masih mau takjilan lagi? Aman ya? Siap ya? Oke, siap. Yo, jadi aku ingetin lagi ya. Ini aku review yang ketinggalan kemarin-kemarin ya. Jangan lupa untuk di checklist content disclosure sebelum mulai live streamingnya. Ya, jadi ini diklik dulu sih content disclosure ya. Jadi ketika udah nyala kameranya kayak gini. Jadi kameranya udah nyala kayak gini, terus diklik si content disclosure-nya ya. Habis itu langsung diklik on brand-nya ya. Kalau udah baru diklik save terus baru bisa mulai si live streamingnya dengan board. Oke, belum bisa bikin judul. Kenapa belum bisa bikin judul? Belum bisanya tuh kenapa? Ya, belum bisanya tuh kenapa? Jadi ini di depan adalah judul yang akan kita pakai supaya orang lain itu bisa ketemu sama live streaming kita ya. Jadi jangan sampai kita live streaming yang nonton sepi tapi calon pembeli yang memang benar-benar orang lagi butuh, orang lagi cari malah nggak ketemu sama live streaming kita cuma gara-gara judulnya ini nggak bisa dicari gitu, nggak bisa ke tracking karena judulnya ini nggak ada hubungannya sama pembahasan di live streaming kita. Oke, jelas ya. Jadi jangan sampai judulnya ini nggak ada, jangan sampai judulnya ini ngalor ngidul, jangan sampai judulnya ini nggak ada hubungannya sama sekali sama live streaming kita. Oke, tempat nulisnya apa tempat nulisnya? Judul, tempat nulisnya. Ini kan pas lagi mau live streaming, tahu nggak pencetannya live streaming? Gini aja deh, masuk ke TikTok, semua yang kita nggak tahu, masuk ke TikTok, ketik cara tulis judul live streaming di TikTok. Semua yang kita nggak tahu, ketik di TikTok. Ya, cara bikin judul live streaming TikTok. Oke, cara klik konten disclosure. Ya, pokoknya semua yang kita nggak tahu, masuk ke TikTok, ketik cara. Jadi nanti kita tinggal nontonin tutorial. Karena kalau aku kasih di sini screenshotannya tetap nggak relate juga, tetap haho juga. Pulang dari sini tetap nyari-nyari juga, tetap keder juga. Jadi mendingan semua ya rumusnya adalah semua yang kita mau cari di TikTok, kita masuk ke TikTok, kita ketik tuh. Jelas ya? Nyampe ya? Ketik aja nyampe kan? Ketik di TikTok nyampe kan? Ketik nih, cara edit menghilang, cara edit melayang, cara edit kunang-kunang, cara tulis judul di live streaming TikTok, cara bikin banner di live streaming TikTok. Nah, jelas ya? Jadi jangan ada lagi, saya nggak bisa bikin judul. Kenapa nggak bisa? Cari. Saya nggak bisa bikin banner. Kenapa nggak bisa? Tulis ya, ketik-ketik. Jadi tutorialnya semua ada, tinggal diikutin. Maunya pakai yang tutorial videonya siapa, bebas aja. Oh, yang ini kayaknya ngomongnya susah deh. Nggak ngerti nih, ini kayaknya kecepatan. Cari yang kita paham, cari yang sesuai sama apa ya, sama yang memang kita bisa terima gitu ya videonya. Jadi sesuai sama keyakinan masing-masing gitu aja. Oh, kayaknya yang ini lebih gampang untuk diterima. Ya, jadi kalau di sini dikasih tutorial pun percuma. Ya kan, ulang Miss. Tadi gimana deh? Aduh, aku udah difoto tapi gimana sih ini nggak ketemu juga pencetannya yang mana pencetan? Nah, udah panjang-panjang percuma. Jadi emang nggak ada tutorial di sini ya. Jadi semua diketik, semua harus tahu. Ada yang namanya tombol search di TikTok itu yang kita selalu pakai. Ya, jadi pulang dari webinar aku pun, kalaupun mau cari apapun, itu selalu carinya di TikTok, ketik di situ. Nggak cuma seputar tutorial TikTok, tapi apapun itu. Ya, baju lebaran bini orang. Nah, carinya di situ. Ya, di kolom itu. Ya kan, tutorial mudik. Nah, lewat apa misalnya? Ya kan, lewat jalur alternatif. Itu carinya di TikTok. Semua yang kita mau cari, itu carinya di TikTok di kolom search. Gitu ya.
Oke, sekarang ini judul. Jadi judul ini berupa kata kunci, berupa pancingan. Jangan sampai judul nggak ada hubungannya sama kata kunci penyakit kita. Jangan sampai kita tulis judul juga yang nggak ada hubungannya sama yang kita bahas di live streaming kita. Jadi nanti orang yang masuk juga nggak relevan. Ya, banner juga sama. Ini banner juga yang memancing. Terus ditulis nih ya penyakit-penyakitnya supaya orang yang memang lagi mengalami itu lebih relate lagi terus masuk. Kalau misalnya ada yang pembahasannya tentang yang lagi viral, kayak kemarin ada yang lagi berduka, di Indonesia lagi berduka karena ada yang lagi meninggal ya, ada selebritis lagi meninggal dunia karena penyakit tertentu. Nah, terus kita mau bahas di live streaming kita, kebetulan memang kita pembahasannya tentang itu. Nah, itu boleh banget ya, jangan sampai kita nggak tulis di sini. Oke, jelas ya. Jadi kita juga bisa dari ambil traffic dari yang lagi viral, tapi tetap sesuai sama pembahasan kita. Jangan kalau kita biasanya bahas diabetes, tiba-tiba kita bahas kanker ginjal gitu ya. Jangan nanti bingung juga kita mau bahas apa ya gitu. Jangan ya. Tapi kalau kebetulan memang ternyata sesuai sama pembahasan kita, jangan sampai justru kita nggak tulis. Karena kata kuncinya itu pasti nyangkut, trafficnya justru pasti nyangkut. Ya, kebayang ya? Sekarang nextnya, nah ini yang belum screenshot masih ada yang belum screenshot. Di screenshot tanggal, jam live, judul, banner, abis ini aku periksa ya. Siapa yang udah bikin kayak gini, ya aku mau cek di kolom komen ditulis dulu. Siapa yang selama Ramadan ini udah di reset jam live-nya paling tinggi, penontonnya itu jam berapa, judulnya apa, bannernya apa, durasinya berapa, dan closingnya berapa. Oke, udah semua nih di screenshot, udah semua. Ada yang belum screenshot lagi? Ini mumpung sepi ya, jadi nggak heboh dar der dor, justru kesempatan belajar intensnya di sini, ya kan? Kalau kayak kemarin nanti nggak kebagian kalah sinyal, kalah jari, kalah jempol, ya kan? Udah ya. Oke, sekarang sebelum kita next, aku pengen sharing dulu. Satu orang sharing yang biasanya live-nya sepi, terus selama Ramadan gara-gara ada tabel ini jadi bisa meriset, terus jadi ketahuan nih, oh ternyata live paling banyak penontonnya ya dari hasil riset dari tabel ini itu siapa yang mau share? Boleh. Boleh open mic mungkin penonton tertinggi itu ada di berapa karena biasanya nggak setinggi itu. Terus di-share tanggalnya kapan, jamnya kapan, judul live-nya kapan. Boleh? Ada yang mau angkat tangan? Yang mau share tabelnya, live streamingnya, closingnya berapa, prospeknya berapa gitu. Krik, 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 krik. Di screenshot doang ya tabelnya ya. Ayo kan? Nggak diisi kan? Mana? Ada nggak? Nggak ada. Nggak usah bikin tabel kalau gitu ya. Nggak ada nih. Udah. Terus ngapain nih kita nih? Kalau nggak ada yang isi nih tabelnya, terus ngapain nih kita lanjutin ini? Kan nggak ada yang praktek kan? Olimpiade. Nggak usah olimpiade. Langsung aja. Langsung aja. Nggak usah pick me banget. Masa minta ditunjuk? Ayo kak, gitu ya. Udah langsung aja. Ayo, siapa yang mau share? Boleh. Hasil dari tabel sendiri ya. Ini lombanya sama diri sendiri. Oh, kemarin gue live biasanya viewsnya totalnya 100. Oh, semenjak ada tabel gue jadi tahu nih ya, kalau live jam sekian nih di akun gue nih justru rame, viewsnya jadi 1000. Biasanya 100, viewsnya 1000. Itu jam berapa? Di-share. Ada yang mau share? Hmm. Udah buat tapi nggak ada judul ya, berarti nggak dipraktekin dong. Kalau nggak ada judulnya mah masih kayak kemarin. Terus ngapain aku di sini nih? Coba mana? Boleh, Erik share Erik. Siapa yang mau aku open mic-in? Ntar aku open mic. Yuk, silakan.
Ya, halo Miss, selamat malam. Halo, Iya, gimana? kemarin baru mulai bikin Miss. Hmm, Udah bikin tabelnya, udah tulis di kertas. heeh. Terus jam live paling tinggi malam sih Miss. Jam Jam berapa 10. tuh? Jam 10. Jam 10 malam ya, sesuai Iya. saran aku pas lagi Ramadan. Iya. Kalau sore malah Sepi. ya itu sepi di Iya, Samsu. ngewar tajil itu jamnya ngewar tajil. Iya. Terus durasinya berapa lama? Jam 10 sampai jam berapa? 1 jam aja sih Miss, jam 10 sampai jam 11. Jam 10 sampai jam 11 total views-nya berapa? Total view yang di luar apa yang di dalam Miss? Yang total views Oh, setelah live. oh, setelah live sembilan Heeh, puluh Miss. 90. Penonton tertingginya berapa? Yang tertinggi 1 Miss. Penonton tertinggi satu. Iya Miss. Oke, berarti judulnya apa tuh? Dipakai judulnya nggak? Judulnya pakai tentang ini terapi nutrisi. Terapi nutrisi, bannernya apa? Bannernya sehat jangka panjang dengan nutrisi tepat. Oke, penonton tertinggi satu, durasi live-nya 1 jam, total views-nya 90, prospeknya berapa? Prospeknya nggak ada. Prospeknya nggak ada, apalagi closingnya gitu ya. Karena Iya. ya gini, nah ini kebetulan karena kebagian, jadi kan bisa langsung aku kasih input ya kan. Nah, yang salah adalah judulnya. Jadi jangan sehat gitu ya kan. Kalau ini kan terapi nutrisi gitu. Terapi nutrisi itu buat apa gitu. Jadi mengandung kata kunci nih. Judul mengandung kata kunci. Kata kuncinya itu bukan nutrisi. Orang yang udah ternutrisi itu nggak butuh nutrisi gitu loh. Paham nggak? Jadi kata kunci kita itu adalah penyakitnya. Orang itu cari penyakit ya kan? Karena dia tuh lagi butuh apa ya edukasinya, butuh obatnya gitu ya untuk melawan itu. Misalnya ada orang lagi kena diabetes, terus dia nyari informasi-informasi seputar diabetes. Dia akan masuk ke TikTok, ketik diabetes, ketemu live kita. Karena di judulnya diabetes, bukan nutrisi. Kebayang nggak? Kebayang ya? Nah, kalau kita tulisnya terapi nutrisi, siapa orang yang masuk ke TikTok ketik nutrisi? Ada nggak? Ngapain gue nyari nutrisi ke TikTok? Nggak ketemu gitu loh. Makanya nggak nyampe kan aku bilang kata kunci. Kata kunci itu yang diketik orang. Kalau nggak diketik orang, ya ngapain lo live streaming gitu loh. Nyampe nggak semuanya? Kan udah dibilang judulnya penyakit, makanya kalian apa penyakitnya? Udah dibahas kemarin kan? Nah, jadi jangan nggak ada penyakitnya. Sama kayak gini nih. Kan aku udah kasih kemarin gambaran contohnya. Viewsnya bisa 2.700 karena isinya penyakit semua. Bukan sehat, 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 sehat. Ada yang namanya masih sehat. Nama sehat, 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 sehat. Nggak ada orang sehat cari sehat. Paham nggak? Ya gue udah sehat. Terus ngapain gue ketik sehat lagi di TikTok? Gue udah sehat. Ya kan? Jadi yang dicari apa? Orang sakit, nyari tahu tentang penyakitnya, gimana cara penyembuhannya, gimana cara antisipasinya, gimana cara mengobatinya, gimana cara menghindarinya, mengelolanya, gitu loh. Jadi yang dicari adalah kata kunci berupa si nama penyakitnya. Kalau yang diketik sehat, nutrisi, ya sampai botak live streaming juga nggak ketemu sama siapa-siapa. Ya, kan udah diulang-ulang penyakit, 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 penyakit. Pada kemana? Ya, jelas ya. Kan aku bilang kalau nggak ada diskusi ini aku juga nggak tahu nih nyampe apa enggak. Iya, 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 oke, iya, oke. Nah, kan? Iya oke doang. Nyampe apa ketinggian? Ketinggian ternyata. Gitu loh. Judul yang mengandung kata kunci. Nggak ada orang ketik nutrisi mau ngapain. Badan gue udah berisi. Masa gue cari nutrisi gitu loh. Ya kan? Jelas kan? Orang badan udah berisi. Gue cari lagi nutrisi. Gue ketik nutrisi. Ngapain sih orang repot-repot nyari nutrisi? Nggak ada. Kebayang?
Kan udah ampe dikasih gambarnya yang real nih, sesuai sama yang terjadi di lapangan, sesuai sama member AFC yang memang diketik, yang memang ditulis, di screenshot, dicontoh. Tuh, apa aja yang ditulis penyakitnya. Ya, di sini Kanti tulis kistamium, PCOS, hormon gak seimbang, diabetes, hipertensi, gagal ginjal, kanker tumor, ya kan? Terus di papannya tulis apa? Di screenshot ini. Nah, udah ada contohnya, ampe aku kasih contoh masih ditanyain. Ini udah live streaming sesi ketiga, part ketiga. Terus kemarin-kemarin tuh pada ngapain? Ditanyain lagi terus di boardnya, di papannya ditulis apa? Mau tulis apa? Lebaran sebentar lagi, Hamin 18, Hamin 17, Hamin 15. Mau tulis apa kalau bukan tulis penyakit? Kan udah sampai dikasih tahu ini bisa viewsnya 2.700. Karena isinya ini adalah penyakit-penyakit yang dimention. Jelas ya? Jelas nggak? Jangan, iya jelas, iya jelas. Oke, nyampe, nyampe, nyampe. Nah, kan? Nyampe, nyampe. Ketinggian, bilang ketinggian gitu ya. Nggak nyampe, belum jelas. Bilang belum jelas gitu. Ya kan? Jadi judul apa tadi isinya? Hmm, Judul berisi kata kunci. Kata kuncinya apa? Nama penyakit. Ya, ada yang namanya masih sehat, 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 sehat nutrisi, sehat nutrisi, sehat nutrisi, sehat nutrisi ada. Masih ada. Nah, makanya aku nih sepi. Krik, 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 krik. Nggak ada orang sehat nyari sehat. Ya udah sehat gue. Ngapain lagi gue ketik sehat? Ya kan? Paham ya? Orang udah sehat, ngapain lagi gue ketik sehat? Gitu loh. Nah, oke, jelas ya. Ketahuan kan jadinya kan? Nah, di banner, ketik di sini di atasnya tuh yang memancing. Kalau ini kan ketik mau untuk konsultasi gratis hanya saat live. Terus disebutin nih penyakitnya sekarang. Banner ini udah nggak bisa panjang kayak gini. Kalau yang udah update TikTok versi terbaru, yang belum update TikTok versi terbaru, ya udah mendingan nggak usah diupdate karena nanti jadinya pendek. Paling cuma bisa Kistamium PCOS udah gitu doang. Oke? Contoh judul penyakit apa Miss kalimatnya? Contoh judul penyakit apa kalimatnya? Ya nggak ada, tulis aja nama penyakitnya. Ya kan? Misalnya kamu apa nih? Penyintas diabetes, udah gitu aja, ya kan? Atau misalnya penyakitnya dua, ini kan judul ini terbatas, ya nggak kayak koran Kompas, nggak kayak koran Kompas 7 halaman, ya kan? Ada 100 kolom di situ, nggak muat, nggak muat. Ini paling cuma dua dua kayak gini doang nih, dua kata doang, udah gitu udah mentok. Nggak bisa, jadi ya dihemat-hemat apa yang mau dibahas gitu. Kalau misalnya kalian ada beberapa penyakit yang memang mau dibahas, ya udah optimasi aja langsung. Misalnya diabetes, gagal ginjal, udah titik selesai. Nggak bisa lagi, udah nggak muat. Jadi nggak ada apa yang mau dibahas lagi, nggak ada. Udah kata kuncinya berupa si nama penyakit doang itu. Jadi nggak bisa berupa kalimat, nggak bisa, nggak muat. Oke, jelas ya. Sekarang makin rame live-nya, udah dipraktekin banner itu komennya di atas 150. Oke. Nah, sekarang kita mau review lagi ya di apa tadi kolom selanjutnya. Udah di review satu aja baru yang lain. Aku juga mau biar di review. Dari tadi krik 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 ditanyain krik krik krik, ya kan? Sampai dipaksa dulu. Better judulnya benjolan atau kanker? Ya udah dua-duanya aja, benjolan kanker gitu loh. Ya, benjolan dan kanker itu kan masih muat. Pokoknya semuatnya. Jadi, kalau masih ada sisa karakter yang bisa diketik, jangan disisain. Misalnya kita bisa tulis nih 15 huruf. Terus kita baru tulis benjolan, masih ada sisanya, jangan disisain gitu loh. Pokoknya sampai mentok apa yang bisa kita tulis tuh sampai mentok. Ya kan? Jadi jangan disia-siain, jangan disisain. Ya. Next, siapa lagi yang mau share ini si kolom yang ini tabelnya boleh? Aku open mic. Siapa tadi yang mau share?
tabelnya ini? Oke, cuma 8 karakter ya. Lina, boleh. Bentar aku open mic. Ya, Halo, Miss. halo. Ya, Miss. Mau share pengalamanku dari menggunakan riset judul ya. Hmm, Kebetulan juga baru nggak ganti judulnya, Miss, karena hmm. merasa cocok dengan judulnya Oke, dan jadi jadwal yang live-nya diganti kayaknya jamnya. oke. Ya, jadi nggak perlu saya Oke. ganti rasanya ya. Saya Jadi live itu yang di riset jam apanya nih? 8. Gimana, Miss? Jadi yang di riset apa jam live-nya atau bannernya atau durasinya? Bannernya, bannernya dengan Oke, ininya. Judulnya sih oke, saya nggak ganti juga ya. Kalau oke. jamnya saya live di jam 8 pagi, Yang rame ini kemudian ya selama Ramadan, jadi yang rame 8 pagi di saya. jam 8 pagi, oke. Heeh. Durasinya sampai 2 jam ya. 2 jam. Judulnya apa, Masih Kak? oke. Judulnya saya aku pejuang kista dan apa namanya pejuang kista dan infeksi saluran kemih. Oke. Kista dan ISK ya judulnya. Bannernya apa, Kak? Ya, bannernya kista, miom, kanker, tumor dan benjolan lain gitu. Oke. Durasi live tadi 2 jam ya. Total viewsnya berapa jam 8 pagi? Jam 8 pagi total views-nya 4K. 4K, 4.000. Oke. Ya, Penonton tertingginya berapa? penonton tertingginya di 100-120. 100, 120. Luar biasa. Prospeknya berapa? Prospeknya 6 doang sih, Miss. Prospeknya 6, nggak apa-apa. Closingnya berapa? Closing 1. Closing 1, udah oke banget ya. Jadi ini udah progres, tinggal nanti kita mainin gimmick-gimmicknya. Yang penting ini tabelnya udah berjalan. Karena kalau tabelnya nggak jalan, ya kita nggak bisa mainin selanjutnya gimmicknya. Kenapa ini ada di tabel dulu, baru kita mainin gimmick dan time limit? Ya karena ini buat riset nih, apakah judul dan bannernya udah tepat atau belum. Kalau judul sama bannernya aja belum tepat, ya udah nggak bisa mainin gimmick sama time limitnya. Gitu sih. So far udah oke, berarti udah ketemu juga jam ramenya. Tapi kalau jamnya nggak diganti, ini juga nggak ya jadinya nggak riset ya. Ternyata kita ngerasa jam 8 pagi rame, ternyata jam 8 malam lebih rame gitu kan kita jadi nggak tahu. Perlu berarti ya, Miss ya. Perlu. Oke. Oke, Kalau thank you. dari segi judulnya dan bannernya, apakah perlu diganti atau kayak gini kan, Miss? Hmm, Eh Kalau misalnya hari ini pakai banner ini, hmm, apakah misalnya sore nih, misalnya hmm, pagi saya jam 8 gitu kan, saya hmm. nanti jam 8 malam saya ganti apa ya, ganti judul sama banner juga gitu ya, untuk membuat riset baru gitu maksudnya ya, Miss ya. Boleh, boleh. Jadi biasanya gantian sih judulnya yang diganti atau bannernya aja yang diganti gitu. Oke, Jadi baik nanti baik. bisa ketahuan satu-satu gantinya Oke, siap siap, Miss. gitu. Oke, semangat Makasih Kak ya, Lina. Miss. Yo, lanjut. Siapa lagi? Kak Enci tuh. Aku miss. Aku open mic ya. Bentar, Kak Enci. Ya, Malam, Miss. malam. Nah, aku sih live-nya biasanya itu setelah jemput anak ya jam 1. Tapi ketika sebelum apa namanya riset judul dan banner ini dua Hmm? kali live itu memang kalau untuk apa namanya total viewersnya itu Mm-mm. masih di atas di bawah 1K, Miss. Tapi Eh, pas lagi Ramadan terus ganti mm, banner, judul, mm, sama yang yang disarankan ya ini kan judulnya mm, ada keluhan apa gitu ya komen di mm, live gitu. mm. Apa namanya penyakit-penyakitnya kayak benjolan, autoimun, hipertensi itu memang banyak banget komenannya gitu ya. Oke. Sampai sehari itu saya bisa bisa prospek tuh sampai eh 40-50 Wow, luar biasa. total Closingnya gimana closingnya?
closingnya masih masih belum ini sih, ada nggak belum terlalu banyak, cuman Oke. kalau saya sekarang bukanya dari itu disesuaikan keuangan ya. Ada Ya. yang mau coba sachet, ada yang satu paket gitu Hmm. sih. Oke. Total untuk tertinggi penontonnya itu di 230-an lah. Wow, luar biasa. Jadi penonton tertinggi 230-an. Heeh. Iya, Oke, itu jam siang pas Ramadan, Kak? iya pas Ramadan itu jam 1 siang saya biasanya live-nya. Oke, mantap. Jadi Iya. biasanya justru sepi karena judulnya nggak dioptimasi, bannernya nggak dioptimasi, total views-nya standar aja, penonton tertinggi biasanya berapa? Penonton tertinggi biasanya ya cuma 15. Oh, oke. Jadi ekstrim banget ya nambahnya ya. Wah, Oke, sampai oke. 200-an. Kalau nggak di stop mungkin saya lebih dari 1 jam itu apa komennya terus tambah ya karena Oke, mancing kan dari judulnya aja Hmm, udah mancing. Ada keluhan apa gitu ya komen di live oke. kayak gitu sih. Gitu Oke, Miss, makasih ya. mantap. Jadi tinggal gimana strateginya supaya prospekan ini jadi closing gitu ya. Nanti Betul. akan kita bahas selanjutnya. Mantap, Kak. Lanjut, Ya, Kak. makasih Semangat ya. Miss. Tuh kan, jadi kalau kita nggak bikin nih si risetnya, judul dan bannernya, ya kita nggak akan tahu apa-apa. Balik lagi kalau kita cuma nyaman di 1 jam itu doang, di jam itu aja, terus kita nggak coba di jam lain, ya kita juga nggak akan tahu. Kalau kita ngerasa nyaman, ya udah, gue penonton terbanyak ya udah cuma 50, tertinggi 50, terus kita ngerasa puas aja, ya udah ini udah banyak gitu kan. Terus kita juga nggak nyoba hal lain, kita nggak optimasi judul lain, nggak ganti-ganti banner lain, nggak evaluasi juga, ya udah kita ngerasanya ya udah itu udah paling tinggi aja padahal masih bisa lebih tinggi lagi gitu loh. Jelas ya, nanti kita akan lanjut lagi tapi kita mau ke bagian gimmick dan time limit dulu supaya lebih teroptimasi karena hari ini akan banyak diskusi gitu ya. Tenang-tenang, lanjut dulu ya. Kita akan mengulang lagi si gimmick dan time limit seperti biasa kemarin yang ketinggalan. Jadi gimmick adalah pancingan juga supaya orang lain itu yang nonton dari luar dia mau klik. Kayak gini. Kita scroll TikTok, ya kan? Lagi scroll, scroll, scroll. Kita ketemu sama live orang. Nah, ini nih ceritanya yang kita lagi tonton, dia lagi live streaming. Ketika dia live streaming, kita itu nonton, tapi dari luar, tampilannya kayak gini. Itu yang terjadi sama kita. Ketika kita live streaming, yang nonton sedikit, itu yang nonton dari dalam yang sedikit, yang klik. Ini kan kita harus klik dulu nih di tengah, klik, ya kan? Baru kita masuk. Nah, itu yang keluar angkanya di kita. Oh, yang nonton 3, yang nonton 5. Nah, artinya yang nonton dari luar itu banyak, ya kan? Nah, gimana caranya kita yang lagi live streaming kayak gini, orang yang nonton dari luar itu mau klik masuk ke dalam. Salah satunya dari banner tadi. Karena kita pancing dari banner tadi, jadinya komennya banyak, komennya tinggi, orang minta konsultasi, orang tanya-tanya. Ya, kayak yang terjadi sama si Kak Enci tadi. Ya kan, yang biasanya nonton 15, jadi yang nonton 230. Kebayang ya? Jadi kalau kita live sepi, bukan karena live kita sepi, orang nonton dari luar. Kita nggak mancing, kita nggak ganti banner, banner kita tidak bikin orang penasaran, banner kita nggak bikin orang mau masuk. Ya udah nonton aja dari luar kayak gini. Nih kayak kita lagi liatin gambar ini nih. Oh ya baju. Hmm, oke. Oh atasan kemeja. Oh warna hitam. Oh ada kancingnya. Oh ya udah oke. Oh berapa duit? Oh, 100 ribuan. Ya udah. Ya udah nonton aja dari luar anteng. Jadi orang tuh nontonin kita banyak, tapi dari luar. Makanya harus ada gimmick dan time limit supaya orang yang nonton dari luar itu masuk ke live kita. Gitu loh. Yang tadinya nonton 15 jadi 230 karena orang masuk. Jadi sebenarnya yang nonton kita itu mungkin ada jutaan orang di luar sana yang nontonin kita. Makanya kita harus siap. Jangan lagi bengong-bengong, pura-pura sibuk main HP. Ah, nggak ada yang nonton, pura-pura bengong, pura-pura tidur, pura-pura aduh, ya kan? Jadi nggak siap gitu live streaming. Ya udah orang makin jauh, makin nge-swipe. Jadi orang nggak mau masuk. Makanya kita perlu gimmick. Yang harus dilakukan ketika gimmick apa? Kemarin inget nggak?
Lagi live, yang nonton sepi. Nah, jurus apa yang harus dilakukan? Coba, pura-pura, kok pura-pura sibuk? Pura-pura gila. Iya, pura-pura nggak kedengeran. Mic-nya nyala nggak ya? Tes, tes, tes. Perasaan udah di charging. Loh, nggak kedengeran ya? Kedengeran nggak sih? Halo, ada suaranya nggak? Ya, rusak ya. Aduh, perasaan baru. Perasaan udah di charger nih. Ya, gimana nih? Ya, aduh. Halo, halo, tes, tes. Tes, tes ya, nggak ada suaranya ya? Gitu terus linglung, linglung. Sampai orang kasihan. Orang masuk tuh, masuk. Ada suaranya, ada aman. Aman kah? Kedengeran, 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 kedengeran. Sampai 1.000 orang masuk. Cuma buat ngasih tahu kamu kedengeran. Ya, jelas ya? Jelas ya, jangan sibuk sendiri, jangan ngobrol sendiri, jangan asik makan sendiri. Karena orang yang nonton dari luar itu butuh sesuatu pancingan dari kita, yaitu gimmick tadi. Ya mau pura-pura kesamber geledek, pura-pura kesambet kek, pura-pura kesurupan kek, ya terserah aja. Ya pura-pura mic mati, pura-pura ngelek lah, pura-pura terserah. Yang penting orang tuh penasaran, terus dia masuk ngasih tahu kita minimal minimal banget, minimal orang kesian. Aduh kasihan nih gak ada yang nolongin. Padahal kedengeran mic-nya gak rusak. Yaudah deh masuk deh. Kasih tahu deh. Orang mau ngasih tahu doang, dia kan harus klik masuk nih. Dia kan harus klik live kita yang tadi. Baru dia bisa mengetik. Kalau dari luar doang dia nontonin kita doang dari luar. Kedengeran, kedengeran. Kedengeran, kedengeran. Mana nyampe dia ngomong kedengeran, kedengeran. Kedengeran, woi, 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 kedengeran. Nggak nyampe disembur-sembur juga tuh HP dia juga kita nggak denger ya kan, dia harus klik tadi, dia klik tuh live-nya, dia masuk ke live kita, nah dia ketik ya kan. Ada yang pernah bilang kasihan nggak ada yang nonton jadi dia yang setia nontonin. Ya iya, tapi kan 1 banding 1.000 yang kayak gitu. Udah gitu serem ya kan, kalau ada yang setia kayak gitu wah serem banget nih. Aduh ngeri banget nih ya kan, serem dong. Jadi jangan yang kayak gitu ya, mendingan gimmick yang lucu-lucu, yang menarik ya, terus bisa dibikin tuh kalau pas lagi AFC ada promo, nah ini gimmicknya tuh harus dikencangin juga ya. Nah, siapa yang nungguin nih promonya nih? Jarang-jarang ya ada promo kan. Nah, ini mumpung lagi ada promonya, mendingan udah masuk live aku yang mau tanya-tanya langsung nih, diketik di sini mumpung pas aku lagi live streaming gitu. Walaupun misalnya promonya masih seminggu lagi, tapi kan gue live streaming kan cuma 30 menit lagi. Jadi kayak kamu bikin itu time limit gitu. Terbatas banget yang mau tanya-tanya tentang promo, yang mau tanya-tanya tentang produk, ya udah karena mumpung gue lagi live streaming. Kebayang ya? Nyampe nggak? Apaan sih nih? Apalagi sih gimmick? Aduh susah banget lagi. Apaan lagi sih time limit sih? Ya Allah, repot banget. Judul aja belum rapi. Banner aja bingung. Nih lagi apalagi sih nih gimmick nih? Ya Allah, time limit apaan sih? Mana lagi? Kan ketahuan kan? Coba. Gimmick apa yang biasa kalian pakai ketika live streamingnya sepi? Jadi dari pas yang minggu lalu aku udah kasih tahu trik-trik gimmick dan time limit. Siapa yang udah praktekin? Coba aku tanya dulu. Siapa yang udah praktekin dan gimana hasilnya? Aku miss pura-pura nggak ada suara. Oke. Terus gimana hasilnya? Jadi ada yang komen. Oke, pura-pura ngelek karena hujan. Oke, tetap aja diem. Kenapa tetap aja diem? Aku udah praktek time limit 10 detik. Pakai bel, ada 14 masuk chat DM. Weh, keren. Coba. Kaizen Yuli. Aku mau open mic dulu ya biar cerita ini bagaimana pengalamannya menggunakan time limit. Nah, gimana Kak? Malam nih, Halo, gimana Kak Yuli? malam. Yaduh, jadi nggak enak nih disuruh sharing. Iya, biar yang lain buka suara. Ntar kalau misalnya udah di review baru, aku juga mau dong Miss buka open mic Miss gitu kan.
Aduh, iya Miss. Jadi yang pas minggu lalu kan Miss bilang Hmm, nanti pakai bel ya gitu kan. Nah hmm, kebetulan kan memang leader kita kan Bu Siska itu kan hmm, memang udah ngajarin tuh pakai bel. Nah jadi hmm, karena dulu, tapi kan pas Miss ngajarin kan memang lebih spesifik tuh. Ternyata pakai hmm, bel itu fungsinya untuk time limit. Jadi hmm, akhirnya pas minggu lalu saya coba tuh. Jadi saya hmm, coba, mereka penasaran kan emang pakai apa sih gitu. Saya langsung bilang, oke, saya pokoknya bisa layanin cuman 5 orang satu hari ini, nggak hmm, bisa lebih. Jadi hmm, siapa yang paling cepat, saya kasih waktu 10 detik, sejak bel bunyi, cuman 5 ya, habis itu stop. hmm, 10 detik ya, habis itu saya stop. Jadi hmm, udah saya hitung kan, 1, 2, saya bunyi itu, kerincing, 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 kerincing. Sampai hmm, 10 hmm, detik, itu ada hmm, 14 masuk DM. hmm, Saya mau, saya mau, saya mau. Saya bilang, wah ini sorry ya, udah full, udah lewat dari 5 nih, ada dua hmm, puluh saya bilang gitu yang masuk, jadi hmm, nggak bisa yang lainnya. hmm. Gitu, jadi udah ada 14 yang masuk, rebutan memang waktu itu. Ya Eh, seru aja Miss. Jadi ternyata, oh iya ya, ternyata time limit itu memang penting banget. Jadi orang ya, yang tadinya cuma nanya gitu atau mungkin males nanya, begitu kita hmm, bilang saya cuma bisa melayani 5 yang nanya, eh, konsul 5 orang, tapi hanya di 10 detik ini sejak bel bunyi, itu memang rebutan banget pada eh, nanya Miss. Efektif banget itu idenya. iya. Thank you Miss. Mantap. Jadi biasanya nih sekalian yang tadi tabel itu ya Kak ya. Jadi Ya. biasanya itu sebelum optimasi judul sama banner yang nonton itu berapa rata-rata? Waktu sebelum waktu masih pakai banner. Waktu sebelum optimasi judul, optimasi banner, waktu belum pakai Oh, strategi live streaming yang ini, itu pas yang stay tertinggi itu biasanya berapa? wah, nggak banyak Miss. Gak Nggak banyak banyak ya lah, Kak? nggak banyak. Tapi pas pakai banner itu kan, saya banner judulnya solusi GERD dan asam lambung, Mm-mm. itu banner. Terus di penyakitnya saya tulis yang berhubungan dengan Mm. pencernaan lambung, Mm. judulnya juga gitu, Oke, solusi GERD lambung. Nah itu oke. banyak, ratusan bisa masuk. Yang stay itu 200, paling kecil tuh 100 gitu, sampai terakhir gitu ya, nggak ngomongin, nggak nunjukin si AFC, itu Nah, stay-nya pasti di 100 terus. Tapi begitu nunjukin, aduh, itu kayaknya udah kedetek sih Miss. Jadi saya memang ya. kalau udah mau selesai 15 menit selesai, saya cuma tunjukin, habis itu udah Hmm. selesai. Jadi memang 1,5 jam tuh saya ngomongin itu dulu, bahas itu. Hmm. Jadi ngumpul dulu, warganya ngumpul. Senin kemarin tuh sampai 14K yang nonton, yang Total bunyi bel viewsnya berapa itu. jam? Mm-mm. Itu 1,5 jam. Wow, keren Satu setengah banget. jam, 11 Jadi Kak, closingnya 14. berapa nih, Kak Yuli? Nah, itu dia yang jadi masalah. closing. Closing, closing. Kalau tanda-tandanya sih udah tinggal di follow up aja ya, misalnya ada beberapa Oke, di follow up, tapi memang dari situ belum ada closing yang kemarin, tapi ada beberapa yang harus di follow up lagi aja oke. gitu. Jadi yang penting calon prospeknya udah ada, datanya udah di tangan, Udah. terus kita udah tahu Mm-mm. gejala-gejalanya gitu. Jadi Mm-mm, lebih iya, efektif kalau kita pakai time limit, jadi kita memang tahu prioritasnya. Karena orang yang nggak terlalu urgent jadi ikutan nimbrung tanya-tanya karena iya, kita nggak pakai time limit iya, gitu. Sedangkan kalau kita iya, pakai time limit, orang-orang yang datang itu yang memang kayaknya udah darurat banget gitu. iya. Dan penasaran sih kayaknya, karena kan Benar. saya nggak ngomongin waktu itu, masih belum ngomongin produknya apa, terus Hmm. juga harganya berapa. Karena kalau udah ngomongin itu suka ting ting ting, kayak Hmm. pembatasan. Jadi saya Hmm. sengaja, makanya saya masuk dulu, DM dulu, ngobrol apa, baru Hmm. dibahas di situ gitu. Makanya Oke. penasaran. Triknya gitu sih Miss, supaya aman di 1,5 jam, karena saya Hmm. nungguin itu 1,5 jam aman dulu. Hmm. Nanti 15 menit mau selesai, baru saya tunjukin, baru saya tutup. Gitu. Oke, mantap. Semangat, Thank you, lanjutkan. Miss, ilmunya. Thank you sharingnya, Kak Yuli. Makasih. Lanjut, ini ada yang cerita lagi. Tuh, aku yang nonton 70-an closing 6 box kemarin ada Kasari. Coba kita tanya gimmick apa yang dipakai ya, pura-pura gila ngapain? Apakah Kasari pura-pura kesurupan? Kita tanyain dulu ya. Jadi bisa untuk teman-teman yang lain juga sharing-sharing ini bisa bermanfaat. Boleh Kasari? Halo, Miss Konten. Hai, gimana nih? Kok tiba-tiba ada yang closing 6 box hasil dari pura-pura gila ngapain nih, Kak? Wah, aku pura-pura giranya ekstrim.
Tuh lihat ya. Jadi gimana gimana? Gini, waktu penontonku sebenarnya nggak pernah, penontonku nggak pernah banyak ya Kak, nggak pernah nyampe Eh, kayak orang 100, 200 nggak pernah. Aku eh, tuh penontonnya paling mentok banyak tuh 70 orang. oke. Ya, terus aku bilang gini, kalau mau kalau mau aku bales chat Wawanya cepet-cepetan. Yang Wawa aku tuh cepet-cepetan. Kalian gak usah spam, kalian sebutin aja nama, terus domisili kalian untuk aku Eh, ngecek pengiriman kan nantinya. Terus eh, keluhannya apa? Jangan spam. Kalau spam nanti naik ke atas. Aku bisa subuh nanti balasnya. Wih itu langsung jatuh yang ngomong banyak banget gitu tuh. Kemarin tuh eh. new member semua ya. Itu new member semua ada 6 box kemarin. Hari ini aku belum live karena aku sedang Eh, tidak enak badan gitu ya. Baru oke. baru pulang dari luar, baru pulang jadi nggak enak badan. Tapi kemarin aku closing 6 box. Hari ini 2 box aja tapi aku nggak live. Oke, luar biasa. Kemarin itu sebelum pakai gimmick biasanya yang nonton berapa, Kak? Sebenarnya aku emang nggak pernah banyak sih Miss yang nonton tuh, tapi alhamdulillah per harinya tuh ada aja entah 2 box, entah 3 box Mm-mm, gitu. mm-mm, Emang penontonku tuh kayak nggak tahu ya, dulu pernah nyampe 100, tapi mm-mm, yang stay itu paling cuman 60, 50 mm-mm, kayak gitu-gitu mm. Miss. Aku juga Oke, bingung padahal followers aku 12.000 sih, emang belum banyak banget oke, baru 12.000. oke. Kalau di TikTok emang nggak ngaruh kalau follower sih. Jadi pastikan setelah dioptimasi bannernya, judulnya, judulnya apa, Kak? Judulnya aku tuh tiroid sesuai dengan Oh, keluhan aku oke. dulu ya. Oke, jadi Jadi memang tiroid, lipoma, amandel, ambeien, terus apa tuh kista, miom, pokoknya benjolan-benjolan. Kalau aku sih fokusnya ke situ. oke. Jadi memang penyakitnya adalah yang benjolan-benjolan. Terus kebetulan kemarin itu live streaming lagi bahas si tiroid, ya. Terus pakai si Yes, time limit ini, gitu ya. Itu yang masuk chat yes. itu banyak berapa, Kak? Itu sekitar 22 kalau nggak salah ya. Tapi kan Oh, yang goals enggak ini, enggak semua, ya, Miss. benar, Cuman benar, 3 orang. benar, benar. Tapi itu udah oke banget sih. Artinya kan setelah praktek jadi tahu kan efektivitas itu jadi lebih meningkat lagi ketika kita pakai si gimmick dan time limit itu. Sedangkan Ya, sebelum sebelum pakai time limit jadinya kita kayak ya udah santai, pembelinya juga jadi santai gitu kan. ya. Iya, Oke, jadi orang kan jadi, waduh, cepet-cepetan nih. Cepet-cepetan nih bener. Wawa. Jadi kan dia buru-buru Wawa tuh. Ya, Padahal kan aku masih balas gitu kan. padahal lagi nggak ada promo. Lagi nggak ada promo. Betul. Oke, keren Iya, banget. Kak Sari semangat terus. Thank you sharingnya. oke. Thank you, Miss. Tuh kan, ya. Jadi ketika dipraktekin itu jadi pasti ada efeknya, nggak mungkin nggak ada efeknya sih ya. Apalagi ya balik lagi ya, AFC ini adalah produk yang memang udah dikenal. Kita ini bawain produk AFC sebenarnya nggak berat. Mau orang lihat harganya mahal pun ya udah banyak testimoni-testimoninya yang memang orang tuh udah banyak omongannya gitu loh. Jadi kayak kayak oh iya gue tahu AFC. Oh iya gue tahu ini mahal. Oh tapi gue tahu kok banyak kok yang udah berhasil juga. Oh banyak kok yang udah sembuh juga. Oh banyak kok yang udah gini gini gini. Jadi banyak banget informasi positifnya. Yang harus kita lakukan adalah ya ini mainin gimmick dan time limitnya. Makanya kalau kalian bawain justru yang kalian jualin adalah bisnisnya, itu adalah kelemahan kita. Di TikTok itu orang apa ya? Skeptis banget gitu sama bisnis-bisnis online. Jangan kan kalian yang jualan bisnis, aku yang jualan kelas aja dihujatin mulu, apalagi yang jualan bisnis gitu loh. Ya kan, ini aku jualan ilmu, itu dihujatin mulu. Hatersnya banyak banget kalau aku lagi live streaming jualan kelas, salah jualan kelas, salah jualan kelas. Apalagi lu jualan bisnis. Sedangkan kalau jualan produk, ini kita punya produk semantep ini, ya kan? Sepaten ini, udah seoke ini, sedikenal ini, tapi kita nggak memanfaatkan itu. Justru sayang banget menurut aku. Yang harus kita manfaatin justru si produk yang udah dikenal ini plus kitanya yang bangun kepercayaan orang lain gimana caranya si produk yang udah dikenal ini dibeli melalui kita plus kita bawain lewat gimmick dan time limit. Kebayang ya? Kalau kalian masih di TikTok masih bawainnya jualan bisnis, udah. Yang pertama, bisnis itu nggak ada kata kuncinya. Nggak ada orang masuk ke TikTok cari bisnis. Kalaupun mereka cari bisnis, mendingan mereka jadi afiliator. Ketemu aku, ya kan? Jualan di TikTok, affiliate, keranjang kuning gitu loh. Kebayang ya? Nah, sedangkan kalau AFC ini, bisnisnya ini kayak dikit-dikit kena ban, dikit-dikit kena pelanggaran. Riskan banget untuk diobrolin di TikTok.
Ya, sedangkan kalau kita bawa penyakit, penyakit itu punya kata kunci. Kata kunci kita nggak live streaming aja dari konten itu bisa ketemu. Orang ketik diabetes di Google itu bisa sampai ketemu konten-konten TikTok kita. Padahal kita lagi nggak live streaming. Makanya banyak banget member-member kelas private aku juga yang kalau nggak live streaming pun ya closing aja. Tiap hari tuh closing, closing. Karena banyak konten-kontennya itu yang memang udah dibangun mengandung kata kunci gitu loh. Kebayang ya? Jadi jangan sampai kita tuh nggak optimalin kata kunci ini berupa penyakit ini. Karena jadi kita gampang ditemuin akunnya walaupun nanti kita pas lagi nggak live streaming. Gitu loh. Jangan sampai kita salah arah, kita mentingin udahlah bisnisnya aja, bisnisnya aja, bisnisnya aja. Karena aku udah diskusi panjang sama Niko dari awal banget waktu pertama kali Niko ketemu aku jadi murid aku. Jadi di AFC itu murid pertama aku ya yang ikutan kelas private aku adalah Niko gitu. Jadi kita udah diskusi panjang ini apa yang mau dibawa di AFC gitu, mau bisnisnya atau mau penyakitnya. Justru karena TikTok ini memang based on-nya adalah SEO, Search Engine Optimization atau kata kunci. Kalau teman-teman AFC nggak pakai kata kunci berupa penyakit, ini sayang banget. Penyakit adalah kata kunci yang akan selalu dicari sepanjang tahun, sepanjang tahun, sepanjang tahun, orang ulang terus. Makanya konten yang kita bikin adalah tabungan. Live streaming yang kata kuncinya kita taruh di judul adalah tabungan. Jelas ya, kalau sesimpel kita pakai judul itu berupa kata kunci nama penyakit, ketemu sama orang yang lagi cari solusi. Jadi kesempatan closing itu lebih tinggi. Ya, kebayang ya, ditambah si gimmick dan time limit. Kalau nggak pakai gimmick dan time limit, ya udah sama aja kayak teman-teman lain yang live streamingnya sebelum belajar sama aku. Jadi banyak banget teman-teman AFC yang nggak ketemu aku, yang nggak pernah belajar sama aku, live streaming ya udah flat aja. Nah, itu kalian bisa lihat bedanya. Teman-teman yang belajar sama aku itu pasti live streamingnya ada gimmick, ada time limit, ada gimmick, ada time limit karena itu kuncinya. Sedangkan yang nggak belajar sama aku, ya udah live streaming sehari sering, mau 2 kali, 3 kali, 4 kali, tapi flat, flat ya udah kayak ngobrol aja, nggak ada apa-apanya, nggak ada gimmick, nggak ada time limit, capek doang gitu loh. Sedangkan teman-teman yang ada di sini yang nonton webinar ini udah tahu gimmick dan time limit tapi nggak dipakai juga, ya udah sayang banget. Sedangkan kalian menyaksikan sendiri yang pakai gimmick dan time limit itu bedanya drastis banget ya. Jadi pulang dari sini mau pakai gimmick dan time limit atau nggak usah, coba pertanyaan aku. Kalau satu niche penyakit judulnya satu penyakit, maka bannernya bisa lebih dari satu penyakit, bisa. Kalau banner itu karakternya jauh lebih banyak ya. Jadi dioptimalin hurufnya, dioptimalin. Kalau dia misalnya bisanya 60 huruf gitu ya udah, pokoknya sampai 60 huruf itu bisa. Ya, jadi dimaksimalin. Time limit baiknya pakai alat lonceng untuk time limit atau bisa enggak? Ya jangan. Pakai si bell ini. Bell ini adalah penentu dan orang bikin terburu-buru. Ya, itulah bedanya live streaming sama konten. Kalau kalian nggak pakai bell, ya mendingan konten aja lah. Ya, kalau mau santai, slow living, ya ngonten aja, ngapain live streaming. Ya, kalau nggak jedar, ya udah ngonten aja. Live streaming itu harus jedar loh. Nggak bisa live streaming santai. Iya, jadi seperti itu ya. Ada lagi Kak pertanyaan? Ada yang masih mau bertanya? Mm-mm. Boleh Kak. Iya, langsung kontak aja saya ya Kak ya. Nanti saya bales setelah live streaming. Aduh, lamaan ya. Kapan closingnya yang begitu satu-satu diladenin satu-satu, capek bener ya kan? Ya ngapain kalau kayak gitu live streaming, mendingan di konten aja. Sama slownya. Jadi beda, live streaming ini harus speednya yang memang der 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 gitu loh. Itu makanya live streaming gitu. Kalau live streaming nggak pakai gimmick dan time limit, ya udah nggak akan terjadi apa-apa gitu. Ya, penonton dikit, prospek nggak ada, apalagi closing jangan ditanya. Oke, jelas ya, perbedaannya jelas ya. Udah beli bel mau dipraktekin ya, silakan langsung dipraktekin ya. Sekarang kita mau praktis nih. Kita mau dari awal sampai akhir nih ceritanya. Dari opening sampai closing ya kan. Dari awal nih opening ceritanya dari pencet live. Mulai nih start. Nah,
awalnya gimana openingnya, ya kan? Terus di tengah-tengah kita bahas apa, terus tiba-tiba penonton turun, gimmicknya apa dikeluarin, terus kita kasih gimmicknya apa, time limitnya kayak gimana, habis itu closing. Coba siapa yang mau praktekin supaya aku bisa bantu review juga? Nah, boleh. Siapa yang mau open mic untuk langsung praktekin supaya bisa langsung aku review nih, ada yang kurang-kurang aku tambahin. Nah, biar langsung bisa dipraktekin langsung. Yuk. Nggak ada. Lo nggak ada ya kita udahan aja, sudah jam 8 tuh. Ada? Nggak ada ya? Tidak ada. Contohnya, Miss. Nggak ada contohnya ya, kayak kalian biasa aja justru. Kalian gimana biasa opening, habis itu gimana cara bawainnya, itu yang mau aku review gitu loh. Jadi itu yang mau aku review supaya aku bisa koreksi gitu. Ya, aku Miss, boleh. Rina, bentar. Aku mau share link dulu, jadi yang lain bisa isi absen. Nah, bentar. Kemarin pakai foto ortu lagi fisioterapi kena ban, Miss. Kemarin gimmick kalau ortu nggak mau stroke masuk. Gimana sih? Nggak ngerti. Kemarin gimmick kalau ortu nggak mau stroke masuk. Nggak mau stroke masuk. Nggak mau stroke masuk tuh gimana sih maksudnya nih? Nggak boleh ya pakai foto-foto begituan-begituan lagi. Udah nggak zaman, udah pakai banner aja, pakai tulisan. Pakai foto-foto ekstrim tuh udah pasti kena ban. Tadi ada Rina Camstel. Ini absen linknya diisi dulu ya. Wajib absen peserta. Nah, yang itu yang paling atas linknya aku kasih tuh di kolom diskusi. Itu diisi dulu sambil aku mau open mic. Oke, jadi sambil kita mendengarkan. Ya, Halo, halo gimana, Miss. Kak? Nah, mungkin aku belum sekeren teman-teman lain yang live ya, yang nontonnya tuh puluhan sampai ratusan bahkan ya. Ya, nggak Tapi apa-apa. Latihan. ya latihan, Bismillah. Yuk. Nah, jadi tuh biasanya tuh aku kalau begitu baru live tuh kan, Nah, biasanya kan dulu kan selalu ucapkan salam, hmm, perkenalkan diri, bahwasanya tuh aku seorang ibu rumah tangga dengan hmm, 3 orang anak, semua segala hmm, macam lah. hmm, Kenapa ada live pada malam hari ini tuh? Kenapa buat live? Nah, hmm, jadi sebenarnya mau sharing pengalaman pribadi aja. Jadi mungkin hmm, di luar sana tuh mungkin ada juga orang yang udah bosen, sakit, yang udah sempat pernah putus asa, ataupun ada teman-teman tuh yang ada cobaan, terutama untuk kita seorang ibu yang punya anak istimewa itu gimana rasanya kalau dari sekeliling tuh gak ada orang yang mendukung, gak ada yang support, kayak gimana gitu. Nah, jadi malam hari ini tuh aku mau sharing ke teman-teman bahwasanya kita tuh nggak sendirian gitu. Jadi jangan pernah putus asa gitu. Jadi biasanya tuh aku akan sharing lah pengalaman, terus strategi-strategi apa yang aku buat lakukan dari rumah untuk anakku gitu. Karena kalau waktu itu pas pertama kali kita tahu didiagnos itu kan mau pergi ke klinik ya, itu tuh hmm, mahal banget ya di sini. hmm, Apalagi tuh kan kami tinggalnya di Kuala Lumpur ya. hmm, Jadi untuk pergi terapi aja itu 1 bulan bisa kurang lebih 2.000 ringgit lah
untuk terapi. Nah, sedangkan aku seorang ibu rumah tangga nih, yang 100% tuh kan bergantung sama suami gitu kan. Jadi rasanya kalau untuk 2.000 ringgit itu sebulan mau keluarin kayaknya kan nggak mungkin gitu. Jadi dari situlah aku ada alternatif sendiri yang cari cara dari berbagai sosial media gimana nih bisa merawat anak ADHD dan speech delay dari rumah. Bisa yang tadinya anakku tuh mudah tantrum, terus apa nggak fokus, bahkan namanya aja dia nggak tahu waktu itu dipanggil gitu kan. Dan alhamdulillah tuh sekarang perkembangannya luar biasa. Dan sekarang jadi lebih fokus, lebih tenang, nggak mudah tantrum gitu. Jadi karena aku dapat perubahan perkembangan yang luar biasa itu, makanya lah aku ada di live hari ini untuk sharing ke teman-teman semua gitu. Biasanya sih Itu gitu. biasanya langsung banyak komen gitu. Langsung komennya biasanya apa, Kak? Biasanya nggak ada yang komen sih, Miss. Oke. Karena Kadang baru ada sharing. penonton pun, karena ada penonton pun kadang ya udah gitu. Penontonnya entah ngapain di situ, kadang kita heran juga kan. Entah dia berasa akun lagi dongengin dia juga nggak tahu gitu kan. Oke. Terus biasanya kamu ngapain? Ya biasanya gitu kan ada. Jadi untuk mungkin apa untuk teman-teman semuanya yang ada di sini mungkin ataupun yang ada itulah pengalaman saya gitu kan. Jadi mungkin ada ibu-ibu yang pengen tahu gimana nih cara pemakanan anak-anak yang istimewa dari rumah. Mungkin gimana aku buat terapi-terapinya apa aja. Mungkin bisa atau teman-teman di luar sana yang punya anak istimewa ngelakuin terapi apa aja, ada ngelakuin diet pemakanan apa enggak gitu kan. Nah, jadi mungkin kadang aku ya karena kan aku juga ada testimoni lain, jadi mungkin aku kadang kalau udah di situ-situ aja ya, udah di situ-situ aja, kadang teman-teman pada mau tahu nggak kenapa aku bisa kenal satu nutrisi ini gitu. Nah, jadi sebenarnya tuh dulu aku ada kelenjar getah bening gitu. Jadi udah cobalah sharing, udah ke hospital apa semua gitu. Tapi ya itu tadi apa? Karena udah sempat putus asa karena waktu itu dokter nyuruh untuk lakukan biopsi dan mungkin ada lanjutan kemoterapi, tapi aku nggak berani gitu. Jadi cari alternatif lah gitu. Ya udah gitu aja sih, Miss. Biasanya, Biasa. oh gini, kamu biasanya sebelum live streaming itu kontennya tentang apa dulu? Tentang anak-anak itu anak istimewa, Terus anak ADHD. terus komennya aktif nggak? Ada juga beberapa yang komen-komen gitu. Oke. Nah, jadi kalau sampai titik itu juga sebenarnya sebelum ganti penyakit nih, kan tadi kan lagi bahas anak spesial. Nah, Heeh. kalau sampai situ juga tetap nggak ada respon dari audiens, nah baru tuh dikeluarin gimmicknya. Jadi saatnya di situ justru kayak ada juga nggak ya ibu-ibu yang ngalamin kayak aku, kok udah di apa ya, udah melakukan segala cara, udah bikin segala mainan, udah diet segala nutrisi, udah segala makanan udah dijaga tapi kayaknya belum ada perkembangan, ada nggak ya? Kan nggak ada yang jawab tuh, Kak. Klik 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 Heeh. klik. Nah baru dikeluarin, ini mati ya mic-nya ya. Nah jadi di situ, jadi Oh, ketika kita ngomong udah banyak, udah kayaknya udah segala kata udah keluar tapi yang nonton ada yang ada komen. tapi nggak ada respon sama sekali. Nah disitulah saatnya si gimmick ini keluar gitu. Oh Kadang gitu. kita paham, oh ya oke ada gimmick, ada time limit, tapi tuh kapan harus digunakan? Oh Kadang kan gitu. kita juga nggak tahu. Nah ini jadi ketika udah cerita kayak gitu, makanya tadi aku tanya terus mereka responnya gimana? Yang nggak ada yang jawab sih. Nah itu adalah saat dimana kita harus menggunakan gimmick. Oh gitu. Jadi baru tuh kayak, nih nggak kedengeran ya? Padahal ada yang nonton loh 5 orang loh. Apa nggak? Loh, mic aku kenapa ya? Gitu. Halo, halo, tes, 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 tes. Nggak ada suaranya ya? Halo, kedengeran nggak ya? Nah, jadi itu Ya itu dikeluarin. ya itu yang kemarin tuh aku coba gitu kan. Nah, Kok nggak ada yang komen nih? Ini ada 7 orang. Suaranya nggak nah, kedengeran ya? nah, Tolong bantu komen lah, denger nggak nah. suaranya? Itu baru ada yang komen. Denger Eh, kok, denger. eh, Baru komen gitu. oke. Terus abis itu mereka lanjutin nggak?
Ya abis itu ya udah cuma bilang denger-denger gitu aja, abis itu udah nggak komen-komen lagi. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi masih dicoba terus. Jadi udah lumayan ceritanya, udah sharingnya udah oke. Tapi kadang kalau kita keasikan sharing juga, penonton bosen Boring ya ya. tadi Ya, balik lagi. Kayaknya kamu ngerasa mereka dongengin atau mereka ngerasa Heeh, dongengin atau iya, gimana gitu. Jadi emang harus ada pertanyaan-pertanyaan pancingan gitu kan. Jadi yang tahu topik yang memancing itu kan sebenarnya kita sendiri. Ya, kalau iya. aku nggak bisa ngasih sampai advice sampai ke topik-topik itu, tapi yang harus kita tahu adalah yaitu tadi topik apa yang memang menggelitik, yang memang relate banget dan kita harus tahu topik-topik yang lagi viral tapi ada hubungannya sama penyakit yang lagi kita bahas gitu. Oke, oke. Jadi bisa kita pancing juga di live streaming, ya kan? Ya udah sih, paling itu aja sih. Bisa Iya, jadi dipraktekin terus-menerus, terus dikasih time limit. Nih, kebetulan karena lumayan banyak yang nonton, terus hari ini tuh aku nggak banyak. Mungkin ya kayak tadi ya, mungkin kayak tadi yang udah disampaikan teman-teman. Hari ini aku nggak bisa banyak bales chat ya. Ini aku cuma buka untuk 3 orang aja. Jadi yang mau tanya-tanya, boleh nih aku waktuin ya. Aku kasih waktu 10 detik aja nih yang mau DM aku gitu. Ya jadi dikasih time limit. Karena gimmick aja nggak cukup kalau tanpa time limit gitu sih Kak. oke, oke, siap. Terima kasih, Miss. Nanti kita coba. Banget, iya. Ya, thank Thank you you, Miss. sharingnya. Yo, ya kan? Kapan bahas untuk naikkan angka closing? Gimana maksudnya? Kapan bahas untuk naikkan angka closingnya itu tadi ya. Jadi kalau gimmicknya udah ada, ya kan, tapi time limitnya juga nggak dipakai, ya itu juga nggak akan naikin angka prospek. Yang penting kita dapetin itu adalah si prospekan dulu. Nah, masalah closingannya, kadang gini, kamu kalau terlalu sedikit yang nonton, itu akan repot. Karena calon prospek akan sedikit. Tapi kalau agak kebanyakan yang nonton, terus calon prospek kan terlalu banyak dalam sehari, itu juga bermasalah. Jadi kita harus punya strategi gimana caranya. Kayak tadi ada yang masuk ke WA itu sampai 22 orang. Kayak repot banget ya, prospek satu-satu 22 orang, semuanya adalah orang baru yang baru pertama kali nonton live. 22 orang ini bener-bener pengen diedukasi satu-satu, tapi kita nggak punya strategi dan kita nggak punya flow yang memang singkat untuk 22 orang ini gitu. Ya kan? Jadi ya ini, buat naikin angka closing yang harus kita lakukan adalah kita punya flow-nya, gimana caranya kita bisa memangkas waktu supaya ketika live streaming kita yang nonton banyak, calon prospekan kita banyak, tapi kita tetap bisa optimalin di waktu tadi. Ya, misalnya kamu punya apa nih? Jangan pakai template. Template yang orang suruh baca gitu kan. Kayak ngomong sama AI. Ya, orang baru baru chat. Kak, aku minat Kak gini 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 gini. Terus kamu cuma tinggal kopas. Halo, saya A. Saya adalah distributor AFC bla 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 bla. Saat ini saya bla 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 bla. Yang aduh, itu juga hilang orang yang baca juga aduh apa sih males banget gitu kan. Nah, saya pernah sehari 30 prospek kuping panas telepon. Nah, itu makanya. Jadi kitanya harus punya strategi gimana caranya ketika prospekan ini tinggi karena itu kalau misalnya kalian aku kasih tips gacor live streaming, terus live streaming kalian udah gacor, tapi kalian gak bisa manage kegacoran ini, manage crowd yang terlalu tinggi ini untuk bisa jadi closing, yang ada malah nggak closing sama sekali karena udah crowd udah padet di calon prospeknya, ya kan? Paham ya? Jadi sebenarnya kebanyakan yang nonton juga nggak bagus kalau kalian nggak punya strategi yang tepat. Kalian nggak punya cara gimana gimana memangkas waktu supaya optimal juga. Itu juga repot gitu. Jadi sebenarnya angka live streaming yang terlalu tinggi juga nggak bagus, terlalu rendah juga nggak bagus. Makanya kenapa time limit supaya kita memprioritaskan mana orang yang benar-benar butuh gitu. Jadi yang datang ke kita udah kita sorting dari si time limit tadi yang memang kayaknya urgent banget. Ya, kebayang ya? Gimana caranya nggak ngabisin waktu untuk balas-balasin? Nah itu, jadi ya nggak bisa aku kan nggak tahu ya. Aku pakai video pendek penjelasan singkat. Oke Pak, tapi pastikan mereka nonton.
ya kan? Pastikan mereka nonton. Jangan sampai kita pakai chat yang template atau kita pakai video penjelasan singkat tapi mereka nggak tertarik untuk nonton. Jadi, kalaupun video penjelasan singkat, pastikan singkatnya ini tetap menarik supaya mereka ini nggak skip sama sekali, gitu loh. Ya, kebayang ya. Jadi memang kita kita lagi yang pikirin gimana strateginya supaya kalau ternyata live streamingnya ini sudah rame, tapi keramaian ini tetap bisa optimal jadi closing yang optimal. Itu yang harus kalian pikirin. Tugas aku adalah gimana caranya menciptakan live streaming kalian yang rame, tapi setelah rame jangan sampai kalian malah nggak closing. Oke? Time limit di awal, di tengah, di akhir live streaming tergantung apakah udah selesai jelasin, apakah udah waktunya dikasih time limit. Kan nggak mungkin orang baru jualan, baru buka toko udah suruh beli aja. Belum jelasin produk, belum apa-apa ya kan. Belum ngasih penjelasan apa-apa, udah kasih time limit kan nggak mungkin. Biasanya sih ya udah mau di tengah, kecuali gini. Kalian akan live streaming panjang banget, itu pasti akan ada beberapa sesi time limit. Oh, aku akan bagi jadi 3 kali sesi ya. Nah, sesi pertama aku buka nih 5 orang dulu misalnya. Jadi kita yang nentuin di awal kita akan live streaming berapa jam. Kalau kayaknya oh satu sesi aja lah ya udah nanti aja di akhir ya. Jadi jangan sampai kitanya juga nggak ada. Nah, bukan nggak ada ya, maksudnya sampai kita juga nggak ada strategi apa-apa ketika ada prospekan masuk gitu. Jadi jangan ya, kebayang ya. Saya biasanya kalau live langsung ingatkan, dengerin dan tanya banyak saat live. Boleh masuk WA karena terbatas tuh ya. Misalnya komunikasi chatting dulu 2 atau 3 kali lalu saya komunikasi by phone tuh. Boleh ya. Jadi apapun itu strateginya yang tahu best apa ya? Best way-nya itu kan kita masing-masing. Ada yang lebih suka kayaknya gue copywriting-nya lebih bagus di chat misalnya. Ada yang kayaknya gue suaranya lebih meyakinkan, jadinya telepon. Ada yang kayaknya video call lebih oke, ada yang kayaknya ya udahlah pakai video aja kayaknya video gue udah bagus, udah optimal. Jadi balik lagi nggak bisa disamaratakan, setiap orang pasti beda-beda ya. Kalau misal kita bilang cuma bisa layanin 5 orang, terus yang chat banyak sampai 20-an gitu yang kita ladenin 5 awal aja atau terus sisanya ladenin pas santai gitu ya. Ya bebas aja, sebenarnya kan gimmick aja 5 orang tuh kan gimmick. Yang chat 20 ya bagus, berarti yang chat kamu enggak 3 orang. Padahal itu kan kita buka 5 kan biar terbatas aja gitu, kayak biar limited aja, sosok limited. Ternyata yang chat 20 ya bagus banget, membludak. Tuh, alhamdulillah selalu closing. Jadi itu lagi balik lagi di riset cara mana yang paling efektif untuk kita lakukan supaya closingnya juga optimal. Jangan cuma yang nonton live streaming rame, yang prospek rame, cuma yang closing ini minim. Nah, itu yang jangan dihindari. Ketika kita tahu oh ini prospekan banyak, closing mana caranya yang memang paling efektif. Itu yang harus kalian tahu, yang harus kalian riset sendiri, pecahkan sendiri caranya kayak gimana. Gitu aja. Ya, jelas ya? Bagaimana teknis membalas chat? Balas chatnya saat itu juga atau selesai live streaming? Balas chatnya selesai live streaming dong. Kan kalau lagi live streaming kan nggak bisa ya. Paling cuma balas, oke, aku lanjut live streaming dulu gitu kan. Paling ya udah kayak cuma konfirmasi. Konfirmasi kalau dia dapat slot kita gitu loh. Kayak konfirmasi kalau, oh oke, lu dapat nih jatahnya nih. Jatah 5 orang nih lu dapat nih. Gitu aja sih. Sisanya ya udah lanjut dulu ke live streaming yuk Kak yang mau tanya gitu. Enaknya sih kayak gitu sih. Ya kan? Ada yang belum isi absen? Mana tadi absen aku? Nah, diisi dulu absennya ya. Beberapa kali saya perhatikan di layar live sudah banyak yang kirim DM, tapi pas selesai live saya cek DM sepertinya tidak sebanyak yang dinotis di live. Itu karena apakah? Nggak tahu ya. Karena apa maksudnya? Ada di request harusnya ada ya. Nggak pernah kejadian sih. Oke. Ada lagi yang belum absen? Udah semua?
Ini absen yang link paling atas ya. Sudah. Jadi jangan sampai nggak dipraktekin ya si gimmick dan si time limit ini. Nanti minggu depan nih, Senin depan kita terakhir ya sebelum libur Lebaran, kita terakhir masih diskusi kayak gini juga, biar semakin dalam lagi pembahasannya, kita praktek lagi ya. Dari awal opening, isinya kayak gimana, closingnya kayak gimana. Jadi di reset lagi, nah judulnya di reset lagi dari si tabel ini, ya kan. Terus si gimmick dan time limit juga di reset lagi ya, didalemin lagi gimana caranya supaya prospekannya banyak dulu, minimal prospekannya banyak. Artinya udah efektif gimmick dan time limit kamu udah efektif. Yang komen lumayan banyak tapi nggak ada yang WA. Gimana solusinya? Ya berarti ya itu tadi gimmick dan time limit kamu doesn't work. Itu ya. Jadi yang komen banyak. Ya berarti gimmick kamu nggak dihiraukan. Time limit kamu juga nggak dihiraukan. Itulah bedanya. Dan artinya mereka yang komen ini yang nggak serius gitu. Jadi ya udah. Ada bagusnya juga. Jadi kamu nggak usah buang-buang tenaga capek-capek untuk prospekin satu-satu, jelasin satu-satu padahal mereka nggak niat beli. Atau ya karena si gimmicknya nggak menarik atau kamu nggak pakai gimmick sama sekali dan bahkan kamu nggak pakai si time limit yang ada bellnya tadi gitu. Jadi ya itu tadi yang menentukan. Yang komen banyak ya udah komen aja karena lu nggak pakai gimmick, lu nggak pakai time limit, ya udah terus gue tinggal komen aja. Terus kenapa gue harus ke WA, kenapa gue harus ke chat pribadi gitu ya. Jadi berarti nggak works si gimmick dan time limitnya. Oke, segitu dulu dari aku, jelas ya. Nanti kita ketemu lagi Senin depan, kita akan bahas lagi lebih dalam, kita diskusi lagi, kita review lagi, kita sharing lagi hasil dari 1 minggu ini teman-teman praktek ya kan. Siapa yang mau sharing nanti minggu depan silakan. Nanti akan aku bantu juga untuk review kayak tadi lagi yang kurang apa ya, yang perlu ditingkatkan apa, sebaiknya bagaimana. Nah, nanti kita akan review lagi jadi banyak diskusi lagi kayak sesi malam ini. Ya, jadi ketemu lagi hari Senin besok ya. Senin depan, abis itu kita libur Lebaran 2 minggu. Oke, sampai ketemu lagi semuanya. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.